لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وخالق السماوات والأرضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد kaum muslimin, kaum muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini di hari Sabtu malam Ahad tanggal 27 Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan dengan 14 Februari 2026 di masjid ini, di Masjid Al-Hijrah di Kota Pekanbaru, kita dikumpulkan oleh Allah di dalam majlis yang berkah insyaallah, di mana kita melakukan ibadah yang mulia, yaitu belajar agama, menuntut ilmu berkenaan dengan persiapan menyambut Ramadan. Sebagaimana telah kita dengarkan tadi bahwa malam hari ini malam ke-27 Sya'ban. Tentunya kedatangan Ramadan sudah benar-benar dekat. Bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, persiapan yang dilakukan oleh seorang mukmin menyambut bulan Ramadan tentunya dari satu dengan yang lain berbeda-beda. Akan tetapi tuntunannya ada. Pedoman untuk mempersiapkan
bekal mempersiapkan diri menyambut Ramadan juga sudah ada. Maka kita dituntut siapapun juga yang mencintai dirinya, menginginkan kebaikan untuk dirinya, nasihun li nafsihi, untuk benar-benar mengkaji, mendalami persiapan-persiapan tersebut. Bulan Ramadan, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bulan yang paling mulia, Sayyidus Syuhur, bulan yang paling mulia, memiliki kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Dan itu adalah pilihan Allah. Allah yang menetapkan Ramadan itu memiliki keutamaan-keutamaan, itu pun bukan semenjak lama. Tetapi ketika pada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena Ramadan sudah ada. Bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain sudah ada semenjak lama, semenjak dahulu kala. Ada Muharram, ada Safar, dan seterusnya sampai Dzulhijjah. 12 bulan dalam satu tahun sudah ada semenjak lama. Ramadan juga sudah ada. Hanya saja keutamaan-keutamaannya itu baru diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sama halnya dengan hari Jumat. Sama halnya dengan hari Jumat. Hari Jumat sudah ada semenjak lama sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi SAW diutus. Hari Jumat sudah ada, tapi belum dibuka atau belum diletakkan oleh Allah keutamaan-keutamaannya pada umat-umat yang sebelumnya. Makanya kata Nabi SAW, orang-orang Yahudi dan Nasara ditutup oleh Allah pengetahuan mereka tentang keutamaan hari Jumat. Sehingga mereka memilih hari Sabtu dan Ahad. Lalu Allah Subhanahu wa taala anugerahi hari Jumat itu untuk umat Nabi Muhammad. Begitu pula lah keadaannya dengan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala letakkan keutamaan-keutamaan yang banyak pada bulan Ramadan ini, dan itu hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka sekali lagi, Ramadan adalah Sayyid Asy-Syuhur, pemimpin semua bulan. Yang termulia, yang paling utama dari bulan-bulan yang lain. Karena memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Yang tidak ada pada bulan-bulan lainnya. Ada bulan yang lain memiliki keutamaan? Ada. Bukan berarti tidak ada. 4 bulan yang haram, ada keutamaannya. Minha arba'atun hurum. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 4 bulan yang haram punya keutamaan, yaitu keharamannya. Dia diberikan oleh Allah status bulan yang haram. Berbeda dengan bulan Ramadan, bukan bulan haram. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bulan Ramadan keutamaan-keutamaan dari sisi yang lain. Nanti kita akan sebutkan sebahagiannya. Ketika kita membahas tentang keutamaan Ramadan dan fadilah-fadilahnya, dari situ kita akan menyimpulkan
bahwa untuk menjumpai Ramadan kita tidak akan begitu saja berjumpa. Akan tetapi kita harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Mempersiapkan penyambutan terhadap Ramadan itu dengan persiapan yang matang agar Ramadan itu benar-benar memberikan keberkahan. Dia bagaikan tamu. Sebagaimana kata para ulama, dhaifun karim, tamu yang mulia. Kedatangan Ramadan sebagai tamu bukan sekedar bertamu. Kedatangan Ramadan sebagai tamu bukan sekedar untuk bertamu, tetapi membawa bingkisan-bingkisan. Dan ini yang harus kita camkan. Ia datang membawa bingkisan yang banyak. Dan bingkisan itu untuk kita. Tergantung kita mau menerima atau tidak. Bingkisan itu untuk kita. Diberikan oleh Allah Jalla fi'ulah. Dia tamu. Dan kedatangannya ada waktu berakhirnya. Sebagaimana seorang tamu ada waktu berakhir sebagai tamu. Begitu juga Ramadan. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam memberikan ancaman, dan ini yang harus juga kita persiapkan. Memberikan ancaman bahwa siapa yang mendapat kesempatan menjumpai tamu ini, kemudian tamunya berakhir, lalu dia pergi, ternyata dia tidak menerima sedikit pun bingkisan, rugi. Rugi. Apa kata Nabi SAW? Raghima anfu abdin adrakahu Ramadan thumman salakh falam yughfar lahu, merugi, celaka, khaba wa khasir. Seorang hamba adrakahu Ramadan, Ramadan berjumpa dengannya, didatangi oleh Ramadan. Kemudian ternyata berakhir kedatangannya sebagai tamu, kemudian dia pergi. Ternyata hamba ini tidak memperoleh ampunan. Didoakan oleh Nabi kerugian, kecelakaan. Raghima anfu abdin. Itu doa. Doa keburukan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ disimpulkan bahwa minimal bingkisan yang kita terima ketika didatangi Ramadan adalah ampunan. Karena Nabi mengatakan bila tidak dapat ampunan, rugi, celaka. Berarti itu yang minimal. Dan ini yang harus kita persiapkan dari sekarang. Bahwa kedatangan Ramadan membukakan pintu-pintu ampunan dari Allah yang mesti kita raih. Mesti kita gapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Ramadan di umat Nabi Muhammad SAW itu sudah dimulai pada tahun sebagai waktu yang berkah, dimulai pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah mulailah Ramadan semarak dengan rahmat, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari tahun kedua Hijriah mulailah disyariatkan, difardukan puasa. Kemudian Nabi berpuasa di tahun tersebut, tahun berikutnya, seterusnya, sampai meninggal dunia.
Dan beliau berakhir Ramadannya di tahun ke-10 Hijriah. 9 kali Ramadan Nabi kita Muhammad SAW melaluinya, melakukannya. Dan 9 kali itu pula lah kesempurnaan seorang manusia memasuki dan menjalani hari-hari di bulan Ramadan dan malam-malamnya. Tidak akan ada yang mampu menandingi kesempurnaan seorang hamba mengisi Ramadan dan meraih keberkahan-keberkahan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya lebih dari Rasulullah SAW. Dan beliau berpuasa. Puasa Nabi adalah puasa yang paling sempurna. Beliau qiyam Rasulullah SAW adalah qiyam yang paling sempurna. Makanya kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, yusalli 11 rak'atan fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Ia salat 11 rakaat tapi jangan tanya bagaimana indahnya salat yang 11 rakaat tadi dan bagaimana panjangnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan dia khairu man sama. Manusia yang paling sempurna puasanya Rasulullah SAW. Itu hanya dalam jangka waktu 9 tahun kurang lebih. 9 kali beliau Ramadan. Kemudian apa yang ia lakukan di bulan Ramadan itu direkam sempurna lengkap oleh para sahabatnya. Mereka tiru. Mereka tauladani. Mereka ikuti bagaimana Nabi SAW memasuki, menyambut, bagaimana Nabi SAW memarakkan ketaatan di bulan Ramadan, bagaimana Nabi di siang harinya, bagaimana Nabi SAW di malam harinya, bagaimana Nabi SAW di 10 terakhir Ramadan itu direkam semuanya oleh para sahabat. Keluarganya, dan semua para sahabatnya. Lalu mereka ceritakan, Nabi puasanya seperti ini. Nabi di bulan Ramadan begini. Nabi di 10 terakhir begini. Semuanya dicatat baik-baik, kemudian mereka terapkan. Mereka praktekkan juga. Sebagaimana Nabi berpuasa, seperti itu pula lah mereka berpuasa. Sebagaimana Nabi qiyam, seperti itu pula lah mereka melakukan qiyam. Bagaimana Nabi di 10 terakhir Ramadan, seperti itu pula lah mereka. Karena para sahabat manusia yang dipilih oleh Allah untuk merekam agama ini dari Nabi. Untuk mengambil semua pelajaran tentang agama ini, baik secara ilmiah, secara pengetahuan, maupun secara praktek dan amalan, itu semuanya direkam oleh para sahabat, kemudian mereka terapkan. Lalu nanti mereka ajarkan ke murid-murid mereka dari generasi tabi'in. Kemudian dilanjutkan oleh generasi tabi'in kepada murid-murid mereka kembali lagi. Dan seterusnya sampai hari ini. Bila kita ingin mengisi Ramadan, baik malam maupun siangnya, maka tidak ada tuntunan yang paling sempurna daripada tuntunan Nabi dan para sahabatnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada seorang salaf mengungkapkan, ini terkait dengan penyambutan, menceritakan bahwa Mu'alla ibn al-Fadl rahimahullah. Dia menceritakan tentang para sahabat Nabi. Katanya, kanu yad'una Allah 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan wa yad'una Allah 6 ashhurin an yataqabbala Allah minhum Ramadan. Itu cerita Mu'alla ibn al-Fadl rahimahullah, bahwa para sahabat itu berdoa 6 bulan meminta kepada Allah agar diperjumpakan. Ini persiapan. Ini termasuk persiapan. Kalau kita ingin menulis apa saja persiapan, ini yang pertama.
Yaitu kita harus berdoa. Kalau kita hanya tersisa beberapa hari saja, sementara mereka itu 6 bulan. Di bulan Rabiul Awal mereka sudah mulai berdoa. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. 6 bulan mereka berdoa untuk diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Apa yang kita ambil dari doa ini selama itu? Apa yang bisa kita petik? Apa catatan yang bisa kita buat? Mungkin awalnya kita bertanya-tanya, loh kok bisa? Selama itu mereka meminta kepada Allah dari 6 bulan semua Ramadan mereka sudah meminta agar diperjumpakan dengan Ramadan. Pertanyaannya kenapa? Agar bersiapkan? Tidak, kenapa mereka berdoa semenjak lama itu? Sementara kita sekarang hanya tersisa beberapa hari. Adakah kata-kata meminta kepada Allah agar diperjumpakan dengan Ramadan dalam doa-doa kita? Padahal hanya tersisa beberapa hari. Kalaupun ada, seberapa dari doa kita? Sementara mereka 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah memintanya agar diperjumpakan Ramadan. Kita tanyakan tadi, kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa Ramadan itu bulan yang di dalamnya tersimpan berbagai macam keuntungan. Sama dengan orang-orang yang mencari harta karun. Ya, atau mencari sesuatu tempat, mengejar tempat yang di situ banyak menjanjikan keuntungan-keuntungan. Di dalam kehidupan di dunia seperti itu. Bahkan dalam melanjutkan pendidikan, kita masuk lembaga pendidikan yang di situ menjanjikan banyak. Kalau kita memang ingin hidup di dalam suasana dingin, kita tidak akan mencari lembaga pendidikan yang tidak ada AC-nya. Pasti kita akan cari yang ada AC-nya, kata kita, karena kita ingin dingin, ingin santai, ingin nyaman, tenang. Atau ada hal-hal yang lain yang terkumpul di sana. Ini sekolah memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keutamaan. Dan sudah berprestasi ini, itu semuanya sebutkan prestasi-prestasinya. Dan ini semua daya tarik. Itu urusan dunia. Sementara yang tersimpan di dalam bulan Ramadan itu semuanya urusan akhirat. Keuntungan ukhrawi, keuntungan akhirat. Di antaranya surga Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari neraka Allah Jalla fi'ulah. Tidakkah Nabi SAW bersabda, as-sawmu junnah, puasa itu tameng, puasa itu pelindung yang melindungi seorang hamba dari neraka. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Maka para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, doa ini persiapan yang kita sekarang mungkin hanya di bulan Sya'ban ini atau sebelumnya di bulan Rajab, sementara generasi salaf, para sahabat Nabi SAW sebagaimana diceritakan tadi, itu semenjak 6 bulan sudah mempersiapkan diri dengan persiapan pertama tadi. Apa? Doa. Kemudian Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullahu ta'ala menceritakan ke kita tentang doa sahabat yang lain berkenaan dengan Ramadan. Mereka berdoa, kanu yas'aluna Allah. Mereka memohon kepada Allah dengan doa ini. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadan wasallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini juga contoh dari persiapan yang semenjak dini dilakukan oleh mereka generasi salaf dalam menyambut Ramadan, yaitu meminta agar berjumpa. Karena berjumpa Ramadan nikmat besar diterima oleh seorang hamba dari Allah Jalla fi'ula. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian
persiapan berikutnya untuk menyambut Ramadan adalah niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Loh, kenapa? Apa hubungannya niat ikhlas dalam menyambut Ramadan? Niat yang ikhlas yang dimaksud di sini adalah niat ikhlas yang membuahkan tekad yang kuat, semangat yang berapi-api untuk melakukan berbagai macam ketaatan di bulan Ramadan. Itu yang dimaksud dengan niat yang ikhlas. Yaitu niat yang membuahkan tekad yang kuat. Azam. Semangat yang berapi-api. Untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Karena ini yang akan, niat yang seperti ini yang akan memberikan kemudahan, menghasilkan kekuatan untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Tidak spontan, tidak tiba-tiba, tapi sudah ada persiapan di dalam dada. Itu yang pertama. Ibadah yang didahului oleh persiapan niat tadi, dengan ibadah yang dilakukan tiba-tiba, tanpa ada persiapan, ketika masuk bulan Ramadan langsung tarawih, besoknya langsung puasa, tanpa ada persiapan sebelum-sebelumnya, itu sangat berbeda nilainya. Sangat berbeda kualitasnya. Perbedaan sejauh antara As-Sara was-Suraya. Antara langit dengan bumi. Perbedaannya. Makanya persiapan yang kedua ini sangat penting. Karena dia nantinya akan membuat kita ketika tarawih mulai malam pertama, kita melakukannya dengan sesempurna mungkin. Dengan sebaik-baiknya. Bukan karena suasana orang berbondong-bondong ke masjid yang mengkondisikan kita untuk bersemangat. Bukan. Tapi karena memang dorongan dari hati kita untuk melakukannya. Saat beribadah itu pun sendiri kita akan merasakan nikmat tersendiri. Lezatnya. Berbeda dengan orang yang sekedar mengikuti suasana beramai-ramai ke masjid. Itu nanti beberapa malam dia sudah hilang. Kalau berkurang orang ke masjid, berkurang pula semangatnya. Tapi kalau sudah dari awal, niat ikhlas ini terpatri kokoh di dalam hati, kemudian menghasilkan tekad dan semangat, maka ini luar biasa. Ini yang nanti semakin ke hujung, semakin berkobar-kobar. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan semakin ke ujung, semakin berkurang tidur malamnya. Bahkan sama sekali tidak memicingkan mata tidur. 10 terakhir malam. 10 terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana diceritakan oleh ibunda kita, Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Nabi SAW menghidupkan malamnya dengan berbagai ibadah. Sementara sebelum-sebelumnya ada tidurnya. Sebelum-sebelumnya keluarganya tidak dibangunkan. Untuk ikut serta menghidupkan malam-malam 10 terakhir. Tetapi ketika tiba 10 terakhir, dia sertakan semua. Wa aiqadha ahlah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi niat tadi penting. Sekarang kita sudah bertekad, berniat. Saya akan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Buat schedule-nya. Rencanakan. Bahkan kita boleh memilih tempat di mana kita akan menikmati ibadah malam-malam Ramadan.
Di mana kecenderungan, di mana kita mendapatkan ketenangan, di mana kita merasakan kenikmatan beribadah, qiyamul lail, boleh kita memilih. Demi kualitas ibadah malam-malam Ramadan kita yang didahului oleh ikhlas niat tadi. Itu yang pertama. Yang pertama saya maksud adalah kenapa kita mengikhlaskan niat dari awal. Itu manfaatnya. Agar ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan itu berkualitas dan ada motor yang menggerakkan dari awal. Kita sudah punya mesinnya. Tinggal nanti di bulan Ramadan kita tinggal hidupkan saja. Beda dengan mesin kita beli di bulan Ramadan. Ternyata tidak ada minyaknya. Harus dibeli pula minyaknya. Atau tidak ada listrik yang dialirkan ke mesin tadi. Bagaimana mungkin dia bisa bergerak? Kalau dari awal mesin sudah punya kita. Perlengkapan yang berhubungan dengan mesin kita siap sediakan semua. Ketika Ramadan tiba, dia tinggal hidup. Dan hidupnya semakin bagus, semakin bagus sampai penghujung Ramadan. Alasan kedua kenapa niat ikhlas? Tahukah apa alasan kedua? Yang kedua para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita harus mempersiapkan ikhlas niat? Karena usia dan umur kita bukan di tangan kita. Iyakah? Fakta membuktikan bahwa orang-orang yang dahulu bersama kita di bulan Ramadan tahun 1446, sekarang mereka sudah tidak bersama kita. Belum lagi berjumpa Ramadan. Mereka sudah tidak ada. Menghalangi mereka dari berjumpa Ramadan, kematian. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu. Ramadan juga belum tiba. Dan kita tidak tahu ajal kita. Andai niat ini tidak ada, dan ternyata kita ditetapkan oleh Allah tidak berjumpa Ramadan tahun ini, maka kita tidak memperoleh apa-apa pahala. Tidak boleh, tidak dapat pahala karena tidak ada niat. Tetapi kalau kita sudah niatkan dari sekarang, ada azam, ada keinginan keras, maka mari kita perhatikan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Nabi SAW? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang memiliki ham ini adalah keinginan keras. Keinginan yang mantap untuk melakukan sebuah kebaikan, hamma bihasanah, dan ternyata dia tidak melakukannya. Banyak sebab. Bukankah ada sebagian orang beberapa hari sebelum Ramadan sehat-sehatnya. Tiba-tiba besok Ramadan sakit. Sehingga dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sehat. Bukankah ada seperti ini? Iya. Terhalangi, umurnya masih panjang, tetapi dia sakit. Terhalangi dari melakukan kegiatan amal saleh bulan Ramadan oleh penyakit. Tetapi ketika dia sudah berniat melakukan program-program tadi, dia tetap dapat pahala. Kata Nabi SAW, إذا سافر العبد أو إذا مرض العبد أو سافر إذا مرض العبد حديث صحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. Bila seorang hamba sakit atau bila mana dia safar, maka dia tetap akan mendapatkan pahala amalan-amalan yang ia lakukan ketika sehat dan ketika mukim. Luar biasa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika dia sudah berencana, ada niat, ada tekad, ada semangat untuk melakukan puasa, melakukan qiyam, membaca Al-Qur'an, bersedekah dan seterusnya,
namun ketika masuk Ramadan dia sakit. Tidak jadi puasa. Tidak bisa qiyam. Apakah dia dapat pahala? Dengan niat dia dapat pahala. Katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Satu kebaikan yang sempurna dicatatkan untuknya sebagai pahala. Di sini nampak oleh kita persiapan yang kedua ini tidak kalah penting dari persiapan yang pertama. Nah ini masing-masing kita. Niat itu kan bukan kita ceritakan ke siapa-siapa. Itu di dalam hati kita masing-masing. Dan kita tidak tahu. Allah yang maha tahu. Dan Allah juga yang akan memberikan pahala. Seukuran niat kita tadi untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan, seukuran itulah pahala yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, dalam perjalanan perang Tabuk, ini masih tentang niat. Dalam perjalanan perang Tabuk, tadi kita apa hadisnya? Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu lahu indahu hasanatan kamilah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas. Ada juga hadis dalam Sahih Bukhari tentang niat ini juga. Berniat tapi dapat pahala walaupun tidak berbuat. Apa kata Nabi? Setelah menempuh perjalanan panjang dilakukan oleh para mujahidin, para sahabat yang berangkat berjihad, bukit yang mereka daki, lembah yang mereka turuni, perjalanan yang sangat panjang, ratusan kilo mereka tempuh untuk berperang, bukan untuk bertamasya, bukan untuk bersenang-senang. Apa kata Nabi SAW kepada mereka? Inna bil madinati la aqwaman ma sirtum masiran wala salaktum wadiyan illa syarakukum fil ajri habasahumul udhru. Itu di sana di Madinah ada orang-orang, tidaklah kalian mendaki ketinggian, menuruni lembah, menempuh perjalanan berkilo-kilo, kecuali mereka tetap bersama kalian dalam mendapat pahala. Padahal mereka duduk di Madinah. Kenapa? Karena mereka tidak berangkat disebabkan oleh uzur. Itu tadi. Makanya penting niat ini. Sudah masuk waktu azan, silahkan azan. Setelah azan kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Seorang yang mencintai Allah, dia meninggalkan maksiat karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau orang benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ingin melanggar apa yang diperintahkan oleh yang dia cintai. Sebagaimana seorang penyair berkata, engkau bermaksiat kepada Allah sementara engkau menampakkan seakan-akan engkau mencintai Allah. Ini sungguh aneh dalam analogi bagaimana seorang mengaku cinta kepada Allah tapi dia bermaksiat kepada Allah. Kalau benar-benar cintamu kepada Allah itu adalah benar, tentu kau akan taat kepada Allah. Sesungguhnya yang mencintai akan taat kepada yang dia cintai. Suatu kaidah yang benar, seorang mencintai akan taat kepada yang dia cintai. Tapi dia ngaku dia cinta, ternyata dia membangkang, melakukan yang dilarang, maka ini cintanya dipertanyakan. Nah. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, persiapan Ramadan yang kedua tadi apa? Niat ikhlas. Dan ikhlas ini adalah amal qalbi yang menghasilkan, membuahkan tekad, semangat, rencana, program. Andai memang Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara yang memiliki niat luar biasa ini di bulan Ramadan, dipisahkan oleh Allah dengan kematian, maka dia sudah membawa pahala yang banyak. Ketika dia berniat untuk puasa, berniat untuk qiyam, berniat untuk mengiftar saim, berniat untuk bersedekah, berniat untuk ini dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan semua kebaikan tersebut, pahalanya sempurna utuh, hasanatan kamilah. Kemudian tentang niat dan azam ini memang untuk menghadapi berbagai macam atau hendak melakukan berbagai macam ketaatan harus ada. Kalau kita memang menginginkan berbuat ketaatan, amal saleh di bulan Ramadan, pasti kita sudah ada rencana sebelumnya, ada niat, ada tekad. Allah menegur atau mencela orang-orang munafikin yang tidak mau berangkat perang Tabuk dengan mengatakan di surat At-Taubah ayat 46, walau aradul khuruja la a'addu lahu uddah. Walau aradul khuruja la a'addu lahu uddah. Andai mereka orang-orang munafikin mau ada keinginan untuk keluar berjihad, niscaya mereka akan melakukan persiapan-persiapan. Sementara itu semua tidak ada. Tidak ada persiapan sama sekali. Berarti keinginan mereka berjihad tidak ada. Orang kalau ingin berjihad, dia akan mempersiapkan perlengkapan perang. Sementara mereka tidak.
Begitu juga kita yang menyambut Ramadan. Kalau kita memang menginginkan dan mencintai Ramadan, maka kita akan melakukan persiapan-persiapan. Dan jujur, dalam niat ini juga akan terbukti nantinya saat kita di bulan Ramadan. Orang yang jujur bertekad, berniat untuk melakukan ibadah bulan Ramadan pasti mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah berfirman di surat Muhammad ayat 21. Tadi surat Taubah ayat berapa? 46. Walau aradul khuruja la'addu lahu addah. Menunjukkan bahwa persiapan ini didorong oleh keinginan. Untuk berbuat kebaikan ada persiapan. Kalau tidak ada keinginan tidak akan ada persiapan. Yang kedua di surat Muhammad ayat 21 tentang jujurnya dalam keikhlasan. Kita berinteraksi dengan Allah yang Maha mengetahui isi hati kita. Allah berfirman, "Wa falau sadaqullah lakana khairan lahum." Falau sadaqullah lakana khairan lahum. Andai mereka jujur kepada Allah, maka itu kebaikan bagi mereka. Maka jujurlah dari sekarang. Dalam keinginan, berazam untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Dan lihat nanti, nilai kejujuran kita dari sekarang ini akan nampak oleh kita, akan kita rasakan dalam beribadah di bulan Ramadan. Akan dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dibukakan pintu-pintu kebaikan selebar-lebarnya oleh Allah untuk kita. Kemudian persiapan yang ketiga, menyambut Ramadan, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, adalah taubat yang benar. Taubat yang benar. Maksudnya taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa. Kenapa? Apa perlunya saya dengan taubat? Saya kan santri. Tidak punya dosa. Tidak tinggal di pondok, tidak ada maksiat. Semua kita berdosa. Semua kita orang yang sama. Kullu bani Adama khata'. Setiap manusia banyak berbuat kesalahan dan dosa. Lalu akankah kita bawa dosa-dosa kita selama 1 tahun itu memasuki bulan yang penuh berkah untuk beribadah? Tidak layak. Dan sangat tidak pantas untuk menyambut Ramadan, memasuki Ramadan, yang mulai malam pertama itu kita sudah mulai beribadah qiyam. Lalu kita masih membawa dosa-dosa. Tidak pantas. Akan berpengaruh kepada semangat kita. Akan berdampak kepada kualitas ibadah kita. Karena dosa. Dosa itu bukan gratis. Dosa itu pasti ada dampaknya. Ada pengaruh buruknya. Ada efek sampingnya kepada hati kita. Makanya ibadah kita tidak kita laksanakan, kita lakukan dengan maksimal. Karena hati kita dibungkus oleh dosa. Bukankah Nabi yang mengatakan tu'radul fitanu 'alal qulubi ardal hasir 'udan 'uda. Fitnah ya, maksudnya dosa-dosa dihadapkan ke kalbu, dihadirkan ke di dinding kalbu kita itu seperti jalinan-jalinan tikar. Jadi dia ditempelkan ke permukaan kalbu itu seperti jalinan. Dia tidak ditempelkan gitu saja, mudah lepas. Dia dijalin. Sehingga susah untuk lepas. Untuk copot. Yang mencopotnya itu adalah antara istighfar, taubat, dan ibadah-ibadah penghapus. Karena penempelan ini juga berbeda antara satu dosa dengan dosa yang lain. Tetapi yang perlu kita ambil bahwa dosa itu dampak pertamanya adalah diteteskan nukitat fihi nuktatun sauda. Diteteskan tetesan hitam yang akan nempel di dinding kalbu. Nah itu pasti. Dan tidak bisa diteliti dengan ilmu kedokteran. Jangan dibedah pula lalu diperiksa oh masih bersih. Bukan. Dosa itu pengaruhnya, ini minimal pengaruhnya. Belum lagi
berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari, pergaulan kita dengan tetangga, sikap istri dan anak-anak kita, bahkan kendaraan yang kita tunggangi, yang kita pakai, itu bisa jadi terkadang bermasalah karena dosa. Salah seorang salaf menghadapi cobaan dalam hidupnya. Ada ujian ditimpakan oleh Allah. Lalu dia berpikir, apa yang dosa yang telah saya lakukan? Ternyata dia teringat dosanya bukan yang kemarin. Karena kemarin dia tidak punya apa-apa. Dia teringat satu dosanya 40 tahun yang lalu. Bayangkan bagaimana sedikitnya, susahnya mencari dosa mereka sementara kita Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Kita orang-orang yang mesti mempelajari kehidupan generasi salaf dalam melihat betapa besarnya dampak dosa. Kembali kita ke masalah kita, apa hubungannya taubat yang sebenar-benar taubat mempersiapkan diri menyambut Ramadan karena akan berpengaruh kepada puasa kita, qiyam kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran kita. Kalau kita melakukan itu semua dengan masih memikul dosa. Makanya sangat penting kita untuk melakukan ibadah taubat sebelum masuk Ramadan. Dan taubat kapanpun juga. Sepanjang tahun kita diperintah bertobat. Tetapi sangat dianjurkan untuk kita lakukan taubat ini sebelum Ramadan. Dinukilkan dari perkataan salaf. Ya. Di antaranya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, datang muridnya mengeluh bahwa dia tidak bisa sholat malam. Tidak juga bangun-bangun. Tidur sudah cepat. Tapi bangunnya azan subuh terus. Padahal dia sudah berencana untuk qiyamul lail. Sudah diminta agar ada yang membangunkan. Tapi juga tidak bisa bangun. Ini luar biasa dampaknya. Luar biasa dampaknya. Padahal keinginan ada untuk qiyamul lail, tetapi Allah tidak memberikan kemudahan karena dosa. Ketika dia ngadu ke gurunya Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri rahimahullah, apa kata Al-Hasan Al-Basri? Qad qayyadatka khatayaka. Qad qayyadatka khatayaka. Engkau telah dibelenggu oleh dosa-dosamu. Sehingga susah melakukan qiyamul lail. Kalau qiyamul lail saja tidak bisa dilakukan lantaran dosa, bagaimana dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan? Kemudian datang seseorang kepada Fudail bin Iyad atau Fudail bin Iyad Abu Ali rahimahullahu taala mengatakan, "Idza kunta la tastati'u qiyam al-lail wa siyam an-nahar fa'lam annaka mahbus. Qad qayyadatka dhunubuka." Jika engkau tidak mampu untuk melakukan qiyam di malam hari, salat, dan juga tidak mampu berpuasa sunnah di siang hari, maka ketahuilah bahwa engkau dalam penjara, terkurung oleh dosa-dosamu, dihimpit dan dikurung oleh dosamu. Dari sini kita melihat bahwa bertobat sebelum masuk Ramadan ini persiapan yang sangat luar biasa. Bertobat dengan tobat yang benar. Ketahuilah bahwa tobat itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Dan Allah bergembira dengan taubat seorang hamba lebih dari kegembiraan seseorang ketika dalam perjalanan di padang pasir kemudian kehilangan kendaraannya, yang di atas kendaraannya itu semua perbekalannya. Tidak dijumpai kendaraannya tadi. Hilang semua bekalnya di samping kendaraannya yang hilang. Kemudian dia menunggu kematian di padang pasir yang tidak bertepi. Dan tidak ada bekal-bekal, tidak ada kesempatan untuk mencari yang bisa disantap di padang pasir. Lalu tiba-tiba dia menunggu kematian, berbaring di bawah sebatang pohon. Ternyata ketika dia tersentak, melihat kendaraannya ada di atas kepalanya. Lalu dia bangkit, berdiri dan memeriksa punggung ontanya. Didapatinya barang bekalnya semuanya lengkap, tidak kurang sedikit pun.
Kira-kira bagaimana gembira orang ini? Dia sudah vonis bahwa dia mati di sana. Kemana mau pergi? Tidak ada perkampungan. Padang pasir luas. Nampak air tapi fata morgana. Tiba-tiba yang dicarinya ada tanpa dicari. Datang sendiri. Dan dia sangat gembira. Tetapi kata Nabi, Allah Jalla Jalaluhu lebih bergembira daripada gembiranya orang tadi. Padahal dia saking gembiranya salah berucap. Akhta'a min syiddatil farah. Dia bersyukur sebenarnya kepada Allah tapi kebalik. Ia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Engkau hambaku dan aku Tuhanmu yang menciptamu. Salah dalam berucap saking gembira. Ya. Tetapi Allah ternyata lebih bergembira dengan taubat. Itu yang pertama. Yang mendorong kita untuk bersiap dengan taubat sebelum Ramadan. Di samping tadi, bagaimana kita nanti berkualitas puasanya, berkualitas qiyamnya, berkualitas ibadah yang semua. Karena kita melakukannya dengan hati bersih. Tidak ada tidak ada yang menyelimutinya dari dosa. Kita tahu tadi ungkapan Al-Hasan Al-Basri dan Al-Fudail bin Iyad rahimahumallah. Ditambah lagi dengan taubat itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW kepada Amr bin Al-As, wa ma yudrika anna taubata tajubbu ma qablaha. Tidakkah engkau tahu bahwa taubat itu menghapus dosa-dosa sebelumnya? Kata Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak pernah berbuat dosa. Nah, bersih. Maka sekarang persiapkan diri kita dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat itu memiliki 3 rukun. Kalau antara seorang hamba dengan Allah. Yang pertama, meninggalkan dosa. Kemudian menyesalinya. Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Meninggalkan, menyesali, bertekad untuk tidak mengulangi. Bila dosa itu dengan sesama manusia, maka minta penghalalan sebelum tidak ada lagi pengganti kecuali amal perbuatan. Tidak ada dirham, tidak ada emas, tidak ada perak, tidak ada uang untuk membayar hutang di hari akhirat nanti. Yang membayar amal perbuatan kita. Sebelum itu terjadi, maka minta penghalalan. Kembalikan hak-hak mereka. Yang keempat dari syarat taubat adalah bertaubat sebelum tertutup pintunya. Karena taubat itu diterima oleh Allah dengan terbuka pintunya. Ketika taubat itu ditutup pintunya oleh Allah, maka walau bagaimanapun kita memiliki semua syarat-syarat tadi, tetapi atau sebagian besar dari syarat tadi, tapi Allah tidak akan menerima. Yaitu sebelum ruh sampai ke tenggorokan. Atau sebelum matahari terbit dari tempat di mana tenggelam, di barat. Ini waktu tertutupnya pintu taubat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat. Ya, persiapan yang keberapa? Keempat atau ketiga? Ada yang kelima? Keempat. Yaitu membekali diri dengan ilmu. Membekali diri dengan ilmu. Yang pertama, ilmu tentang keberkahan dan kemuliaan Ramadan ini. Karena itu nanti yang akan menyemangati kita. Sekarang orang berangkat menempuh perjalanan sejauh-jauhnya untuk menghadiri sebuah acara. Yang mana di situ banyak menjanjikan. Saya teringat cerita. Ya. Ada perhelatan di salah satu kabupaten di provinsi kita ini. Munasabah perlombaan yang berkumpul ini dalam skalanya provinsi atau nasional, saya tidak tahu. Tetapi di sana berkumpul orang banyak. Orang banyak. Dan para pedagang-pedagang ya, menyempatkan diri untuk membawa barang dagangannya ke sana, padahal jauh. Padahal biaya sewa satu kedai di saat itu di sana mahal sekali. Tapi dia sudah dihitung-hitungnya. Keuntungan dengan modal sangat banyak keuntungannya. Dikejar ke sana demi keuntungan dunia. Ini bukan tercela, tetapi kita hanya membandingkan saja.
Kenapa dia membela-bela diri untuk membawa barang dagangan ke sana, kemudian bersusah-susah, parkir ke tempat di mana dia berjualan itu juga jauh? Ya. Tetapi dia tahu itu keuntungannya besar. Itu event yang luar biasa didatangi oleh pengunjung yang banyak dan ternyata memang dia dapat keuntungan yang banyak. Dia lakukan itu semua. Kenapa? Karena dia tahu. Kalau dia tidak tahu tentu tidak akan mungkin bersusah-susah. Tidak akan mungkin dia membela-bela diri bercapek-capek ke sana. Tapi karena tahu keuntungannya, maka dia melakukan semua itu demi keuntungan. Kita, andai tidak tahu tentang apa yang tersimpan dalam Ramadan, maka kita akan begitu-begitu saja. Dan tidak ada yang berubah. Sebagaimana Ramadan yang tahun lalu berlalu, seperti itu pula akan kita lalui Ramadan tahun ini. Maka di sini kita nampak betapa pentingnya kita mengenal keutamaan Ramadan. Pelajari, tanya, baca, dengarkan. Dengarkan. Apa keutamaan-keutamaan Ramadan? Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sedikit kita sampaikan tentang keutamaan Ramadan. Agar nampak oleh kita bahwa Ramadan itu bukan bulan biasa. Dia bulan istimewa. Menyimpan sekian banyak, puluhan keutamaan yang tidak ada di bulan yang lain. Puluhan keutamaan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Yang pertama tentu Allah pilih sebagai waktu menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, enggak. Di bulan Rajab juga tidak. Allah turunkan Al-Quran di bulan ini. Di bulan Ramadan. Dan bahkan Allah abadikan dalam bentuk berita. Agar kita tetap tidak lupa. Iya kah? Iya, Allah abadikan dalam bentuk berita yang agar kita tidak lupa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kenapa Allah beritakan? Tidakkah sudah cukup Al-Quran sudah diturunkan lengkap semua? Tidak. Agar kita tahu bahwa Ramadan itu bukan bulan biasa. Bulan biasa, bukan bulan biasa. Dia bulan istimewa. Disandingkan oleh Allah dengan kemuliaan Al-Quran. Digabungkan oleh Allah dengan kemuliaan Al-Quran. Maka karena Ramadan itu bulan mulia, maka Allah menetapkan turunnya Al-Quran di bulan tersebut. Dan bukan hanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kitab-kitab sebelumnya juga diturunkan di bulan Ramadan, sebagaimana dalam riwayat bahwa Taurat diturunkan di bulan Ramadan, di awal Ramadan. Di pertengahan Ramadan kitab Injil dan seterusnya. Berarti Ramadan memang bulan istimewa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala fardukan di bulan Ramadan puasa. Loh, apa hubungannya dengan keutamaan Ramadan? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita akan tahu betapa istimewanya Ramadan sehingga Allah pilih sebagai waktu difardukan puasa ketika kita tahu betapa istimewanya puasa itu sendiri. Puasa itu bukan ibadah biasa. Sangat banyak keutamaan, bukan hanya satu dua, puluhan keutamaan puasa. Puluhan keutamaan puasa. Dijelaskan oleh para ulama, dipetik dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Puasa adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan aroma yang bau keluar dari perut kosong orang berpuasa itu, keluar dari mulutnya, bau. Tetapi ternyata dia seharum-harumnya. Ini luar biasa. Seharum-harumnya. Kemudian puasa ketika Allah mengatakan bahwa pemiliknya dia. Puasa itu kita pelaku tetapi pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga istimewa. Allah tidak mengatakan salat milik dia. Zakat milik dia, haji milik dia. Dan yang lain-lain milik Allah. Tidak. Semua itu milik kita. Kullu amali bini Adam lahu. Semua amal perbuatan Adam itu pemiliknya dia. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin ila at'afin katsira. Illa as-shaum fa innahu li. Dikecualikan setelah keumuman yang meliputi semua ketaatan, dikecualikan oleh Allah puasa. Kecuali puasa. Dari sini sangat indah susunan katanya. Susunan katanya indah. Kecuali puasa.
Sehingga hati kita benar-benar tersentuh dengan kata-kata illa shaum. Kalau sampai di situ saja, situ sudah menarik. Tetapi coba lihat setelahnya. Fa innahu li. Sesungguhnya puasa itu milik saya, kata Allah. Allah menyatakan puasa itu milik dia. Akankah, apakah hanya sampai di situ? Tidak. Allah mengatakan, wa ana ajzi bihi. Dan saya yang memberikan balasan puasa tersebut. Pahalanya. Loh kok bisa? Bukankah ibadah-ibadah yang lain juga Allah yang memberikan pahala? Kaedah mengatakan bahwa ketika Allah merahasiakan ukuran pahalanya, itu menjanjikan pahala yang tidak ada batasnya. Dirahasiakan Allah. Sama dengan sabar. Dan puasa itu sabar seutuhnya. Puasa itu sabar seutuhnya. Praktek dari kesabaran yang 3 jenis. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar menahan diri dari berbuat maksiat, sabar dalam menghadapi cobaan Allah. Ada dalam puasa semuanya. Sementara Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan kecukupan pahala untuk orang yang sabar tanpa batas. Itu tadi. Ini hanya sekelintir dari keutamaan puasa yang harus kita mengerti ketika kita berbicara tentang keistimewaan Ramadan. Allah fardukan puasa di bulan Ramadan. Itu sedikit dari keutamaan puasa. Para jemaah, saya yakin bahwa bila kita uraikan satu persatu dari keutamaan ini, waktu kita tidak akan cukup sampai subuh. Karena waktu kita terbatas. Persiapan yang tadi hanya berapa? 4 saja. Kalau kita sudah mulai terapkan, coba kita lihat bagaimana kita di bulan Ramadan nantinya. Coba bagaimana Ramadan kita dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang telah berlalu, kita yang merasakan sendiri. Maka mari kita lakukan persiapan-persiapan yang hanya 4 tadi dan yang lainnya masih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua dengan bulan Ramadan dalam keadaan sebaik-baiknya, dan semoga Allah memberikan kita pertolongan, kekuatan, kemudahan dalam melakukan puasa, qiyam, dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan nantinya. Dan mari kita tekadkan, semangatkan dari sekarang untuk melakukan apapun kebaikan, dibuat program. Jangan hanya mengalir begitu saja. Buat program, rencanakan apa yang akan kita lakukan nantinya. Siapkan harta kita untuk melakukan ibadah sedekah di bulan Ramadan. Siapkan apa yang bisa kita persiapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Tidak ada tanya jawab? Tidak ada. Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan kita tidak buka waktu untuk tanya jawab. Semoga bila memang ada pertanyaan, tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya
Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia, kesenangan yang kita nikmati dalam kehidupan dunia, semua pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan-kenikmatan. Ketika kita bernikmat-nikmat dengan kehidupan dunia, kita langsung ingat bahwa semua kenikmatan yang kita rasakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang sepatu yang kita beli, tentang baju yang kita beli, tentang rumah, tentang mobil, bahkan semua yang kita miliki, jam tangan dan yang lainnya. Kelak satu persatu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan maaf dan ampunan. Pertanyaannya, apakah engkau akan menjadi manusia pemaaf di bulan yang penuh dengan maaf? Hadirilah kajian akbar menyambut Ramadan bersama Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah, Selasa 17 Februari 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, Pekanbaru, dengan tema Menggapai Ampunan di Bulan Ampunan. Engkau adalah orang yang rajin minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah.